Nah inilah Imam Ibn At-Tasakan tadi minta di dunia itu adanya begitu. Jadikan aku kuat ya Allah, tidak pernah terperosok dengan kekayaan yang kau berikan, tidak pernah terlena dengan tahta yang kau berikan. Itu kembali kepada Allah, tetap terjaga kebersihan hatinya, tidak terpesona dengan dunia, sehingga dia biarpun kaya bukan diperbudak oleh harta, tapi akan menjadikan hartanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam munajatnya, Ilahi ya Allah, wahai Tuhanku, amarta, engkau memerintahkan, birruju'i, untuk kembali, ilal athari, kepada makhlukmu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ternyata di saat kita bicara tentang bagaimana mengabdikan diri kepada Allah, ternyata ibadah itu pun caranya dikembalikan urusan dengan manusia, baik dengan ibunya, baik dengan saudaranya, baik dengan ininya, cari duit untuk ngasih nafkah dan seterusnya. Artinya di dalam beribadah pun ternyata kita harus kembali kepada urusan manusia. Bahkan itu sebaik-baik ibadah. Kalau ibadah sholat itu pribadi, ibadah qasirah, pahalanya hanya itu. Ibadah puasa juga demikian, tapi ibadah yang besar manfaatnya, berarti kan kita urusan dengan manusia. Kita berderma kepada orang untuk manusia, tapi yang kita dermakan kan harta juga selain Allah. Berarti ternyata untuk mengabdikan diri kepada Allah, kita harus kembali kepada makhluk Allah. Mencari fulus, mencari kawan, mencari teman, istri, suami. Maka ilahi ya Allah, kau perintahkan aku mengabdi kepadamu, ternyata pengabdian kami pun caranya kami harus kembali kepada makhlukmu. Al-athar itu makhluk. Fa'arji ini, maka kembalikan kami ya Allah ilaiha, kepada makhlukmu. Maka di saat kami terjun berurusan dengan makhlukmu, harus berbisnis, harus berurusan dengan manusia, harus berurusan dengan dagang. Di saat kami harus kembali berurusan dengan dunia ini ya Allah, kami mohon ya Allah, kembalikan kepada kami bikiswatil anwar. Kiswah itu kayak baju, kain, anwar cahaya. Maksudnya apa? Liputi badan, liputi diri kami dengan cahaya petunjukmu, cahaya perlindunganmu. Anggap saja kayak mantel, ya Allah, kau perintahkan aku untuk turun ke hujan agar aku tidak basah, maka berikan aku mantel kayak gitu loh, biar tidak kehujanan. Cuman ini kan bukan mantel begitu. Ya Allah, kau perintahkan kami harus berurusan dengan tetanggaku, saudaraku, kakak adikku, tetangga, jual beli. Oh, maka ya Allah, turunkan kami. Di saat kami terjun kepada mereka, kami ingin menggunakan kiswatul anwar, liputi kami dengan cahaya pertolonganmu, cahaya perlindunganmu, sehingga kalau sudah ada cahaya perlindunganmu, tidak bisa diganggu oleh apapun. Wa hidayatul ibstifsar, dan sertakan ibstifsar. Kami terjun ke mereka, berikan kepada kami petunjuk yang bisa kami melihat nanti. Ini kawan yang boleh aku temani, ini adalah saudara yang, ini adalah orang yang boleh aku bergaul dengannya, ini bisnis yang boleh aku ambil, ini kerjaan yang boleh aku kerjakan. Hidayatul ibstifsar. Jangan sampai kami buta, gelap, nggak ngerti halal haram. Urusan dengan orang pun tidak bertemu dengan manusia, itu dolim sini, dolim sini. Mau menikah katanya pahala, tak taunya dolim pada istrinya. Mau menikah katanya pahala, dolim pada suaminya. Nah ini. Hatta arji'a ilaika minha, sehingga di saat kami harus kembali kepadamu ya Allah, maksudnya melakukan itu semua karenamu, karena Allah, benar-benar sampai kepada Allah. Kama dakhaltu ilaika minha. Jadi seolah-olah begini, kami mengenalmu ya Allah, sehingga kami faham ya Allah, kau ciptakan kami untuk mengabdikan diri kepadamu, akan tapi bentuk pengabdian kami ternyata kami harus kembali kepada manusia, kepada makhlukmu. Maka kami mohon ya Allah, di saat kami berurusan dengan makhlukmu, jangan sampai kami terganggu dengan mereka. Berikan kepada kami perlindungan dan berikan kami pandangan untuk bisa melihat mana yang benar dan mana yang batil, sehingga di saat kami harus kembali kepadamu, kami tidak terpengaruh dengan itu dunia. Masunus sirri, sehingga kami menjadi orang yang terjaga batin kami. Kelihatannya duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya gedung megah, tapi tidak nyangkut di hatinya.
Sehingga di saat ada seruan bangun masjid, pondok pesantren, dia orang yang nomor satu. Di saat seruan jihad, dia keluar nomor satu. Di saat ada orang fakir, dia nomor satu membantunya. Padahal dia hidup dengan kekayaan yang melimpah. Mungkin dia mendapatkan tahta, jadi raja sekalipun. Cuman dia sudah diliputi oleh dengan kiswatul anwar. Dia dijaga oleh Allah. Dunia tidak menjadikan dia terpleset. Dia sudah mendapatkan hidayatul istifsar. Dia sudah bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar. Maka masunu sirri, maka orang itu terjaga sirnya. Batinnya, hatinya terjaga. Anin nadhari ilaiha, sehingga hatinya terjaga, sehingga tidak melihat dunia dengan terkagum-kagum, sehingga dia lupa bahwasanya di situ ada yang halal dan yang haram. Jadi nggak gampang tergiur dengan dunia. Boleh kaya, tapi tidak tertipu dengan kekayaannya. Dan alangkah banyaknya seorang hamba yang semula niat yang baik, ingin beribadah kepada Allah, kemudian dia mencari sesuatu bekal untuk beribadah. Pergi ke pasar, anggap saja beribadah. Di sebuah tempat untuk sujud, rukuk, makan. Cuman karena dia perlu bekal, ngambil ke pasar. Tak taunya apa, lupa di pasar. Karena banyak sesuatu yang melalaikan, tergoda, maksiat di situ. Balik ke tempat ibadah, sudah tidak khusyuk. Tadi ada perempuan cantik. Tadi ada begini. Ada begini. Tergiur dengan dunia. Lah ini kan berarti tidak masunu sirri. Jadi pengennya ibadah Allah sakan tadi berurusan dengan dunia, tetap dengan Allah tidak akan berkurang. Tidak terpengaruh, tidak tersona dengan gemilau dunia. Sehingga dia menjadi orang kaya yang sesungguhnya tidak dikuasai oleh dunia. Dia yang menguasai harta, bukan harta menguasainya. Wa marfu'ul himmati, dan himmahnya tetap tinggi, semangat anil i'timadi alaiha, untuk tidak bersandar kepada dunia. Jadi biarpun dia kaya raya, tidak menjadikan kekayaan itu dianggap segala-galanya. Sebab kalau saya menjadikan kekayaan segala-galanya, menjadi manusia yang sombong, adigang, adigung, adiguna. Wah. Nah ini karena kekayaan. Tapi ini orang tidak, dengan kekayaannya marfu'ul himmati, ya, anil i'timati. Marfu'ul himmah, semangat untuk bersandar sudah gak ada, biasa saja. Aku punya kekayaan, alhamdulillah karunia dari Allah. Berarti aku tahu ini kekayaan yang diberikan Allah kepadaku, ini ada bunyinya. Hei hambaku, hei hamba Allah, aku didatangkan Allah kepadamu untuk kau meluncur kepada Allah. Maka dia berbuat baik dengan kekayaannya, berbuat baik dengan tahtanya. Maka kami seru, hei hamba yang punya tahta. Itu sebetulnya kendaraan yang Allah kirim kepada Anda agar Anda meluncur kepada Allah. Maka kalau ada orang jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, kalau masuk surga cepat banget. Asalkan dia sadar, tahta yang diberikan itu ada bunyinya, ada pesannya. Datanglah kepada Allah dengan itu. Hei hamba yang diberi Allah kekayaan. Sebetulnya kalau dia sadar dan faham marfu'ul himmati anil i'timadi alaiha, dia tidak bersandar kepada dunia, tapi dunia itu akan dijadikan sarana atau dijadikan asbab untuk dia meluncur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaya raya dia. Tapi kalau bisa bicara sedekah, oke. Berbuat baik, oke. Dagangnya benar. Marfu'ul himmati anil i'timadi alaiha. Jadi bukan orang yang menjadikan tahta segala-galanya. Kalau menjadikan tahta segala-galanya, lihat. Mumpung dia jadi raja, ya sudah seenaknya sendiri. Mumpung dia kaya, sewenang-wenang dia. Berbuat zalim dan seterusnya. Karena dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda menjadi orang kaya, pandang kekayaan ini adalah karunia Allah yang Allah kirim agar Anda mendekat kepada Allah. Bukan dijadikan bahan untuk sombong-sombongan, untuk merendahkan orang lain. Ini adalah berat. Sehingga para hamba-hamba terkasih Allah, di saat bicara tentang hiruk pikuk dunia, Imam Ghazali dalam marhalah fase-fase menuju kepada Allah yang beliau tulis dari kitab-kitabnya yang sangat banyak, termasuk kitab Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, Widayatul Hidayah. Fase-fase untuk mencari ridho Allah ini, Imam Ghazali akhirnya yang sudah melanglang buana dalam dunia pemikiran, dengan kecerdasannya, beliau seorang filosof handal, hebat, yang mengkritisi para filosof sebelumnya.
Kalau bicara falsafah beliau jagonya. Bicara tentang ilmu fikih beliau adalah jagonya. Bicara ilmu akidah beliau jagonya. Semuanya dikuasai oleh Imam Ghazali. Mereka Imam Ghazali punya semuanya, akan tapi ternyata di dalam fase-fase mencari ridho Allah ada pos-pos, ternyata ada pos yang paling mudah disebut, paling mudah untuk menghantarkan kita kepada Allah adalah fase menjadi kaum ahli uzlah, menjauh dari hiruk pikuk dunia. Menjauh dari hiruk pikuk dunia. Maknanya apa? Berarti dunia dengan bermacam-macam apa yang ada di dalamnya, dari harta, tahta, wanita dan segalanya, itu ternyata membuat orang tergiur. Sehingga yang gak kuat kepleset, yang kuat berjaya. Nah inilah Imam Ibn Athaillah tadi minta di dunia itu adanya begitu. Jadikan aku kuat ya Allah. Tidak pernah terperosok dengan kekayaan yang kau berikan. Tidak pernah terlena dengan tahta yang kau berikan. Itu kembali kepada Allah, tetap terjaga kebersihan hatinya. Tidak terpesona dengan dunia, sehingga dia biarpun kaya bukan diperbudak oleh harta, tapi akan menjadikan hartanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi hamba semacam itu Anda tidak usah pusing. Yang penting Anda memohon, Anda rindu, pengen gitu saja. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha segala. Ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Percaya diri dong, Allah Maha kuasa kok. Tuhannya Syekh Abdul Qadir Jailani siapa? Allah. Tuhan kita juga. Allah bisa mengangkat beliau, Allah tentu bisa mengangkat kita. Tinggal husnudzon kita seperti apa, berharapnya kita seperti apa. Mana mungkin kita bisa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani kalau berharapnya kepada Allah tidak seperti beliau berharap. Jadi permasalahan kita tidak bisa melambung itu karena harapan kita kepada Allah itu setengah-setengah. Sesuai dengan harapannya pendek-pendek, harapan tinggi itu. Harapannya setinggi Syekh Abdul Qadir Jailani, setinggi Syekh Ahmad Rifai, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang banyak sesuai dengan harapan. Maka ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa untuk menjadikan Anda orang kaya raya ahli surga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa untuk menjadikan Anda punya tahta tinggi tapi ahli surga. Nah ini Allah Maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar ya. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat, menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah, semakin jauh daripada tertipu dalam urusan dunia, dan banyaklah merenung di dalam kita berurusan dengan dunia. Mintalah perlindungan dari Allah dari godaan-godaan syaitan dan hawa nafsu kita yang menjadikan kita sering terlena sehingga kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.